Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, kita bertemu lagi ya setelah hampir seminggu ke belakang channel ini tidak upload video baru. Dan mungkin teman-teman yang sudah mengikuti lama channel Tukang Tracing mungkin bertanya-tanya gitu, kenapa sekarang jadinya satu minggu sekali gitu untuk upload ya. Yang dulunya itu mungkin satu minggu ada sekitar 2 sampai 3 video kali ya dulu itu untuk awal-awal. Ya, untuk sedikit sharing teman-teman ya, bahwasannya hari makin hari kesibukan itu makin numpuk gitu ya. Jadi ya harap dimaklumi saja. Yang penting teman-teman bisa mengikuti channel ini atau video tutorial dari Tukang Tracing dengan nyaman gitu ya. Jadi pokoknya ya sabar aja nunggu, jangan di unsub lah, biarin aja di subscribe gitu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga untuk mendapatkan video baru dari channel Tukang Tracing. Oke, tanpa harus banyak basa-basi ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor kendaraan. Ya sekarang mungkin sudah eranya tren-trennya itu, selain orang-orang bergelut di industri vektor wajah gitu ya, kayak WPAP, vektor wajah, kemudian vektor pet, dan sekarang sudah mulai trennya itu lebih ke vektor kendaraan. Misalnya motor, mobil gitu kan. Ya kendaraan-kendaraan yang memang sedang populer gitu. Nah, untuk sekarang ya, jadi kita akan membahas tentang pahami dasar tracing vektor kendaraan. Oke, sekedar untuk intermezzo ya, atau di awal, bahwasannya di video ini teman-teman jangan mengharapkan tutorialnya, tapi aku lebih menyarankan atau mengasih materi tentang logika dasarnya dulu ya, atau algoritma atau alur sebelum tracing. Ya, dimana ini adalah sesuai dengan pemikiran aku sendiri gitu, dan aku terapin cara ini untuk vektor kendaraan. Nah, mungkin teman-teman ada yang asing gitu ya, vektor kendaraan tuh kayak apa bang gitu kan. Nah, sedikit ada contoh ya dari internet gitu, bisa dilihat di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada line art ya, kemudian di sini ada vektor mobil sport gitu. Nah, dan ini juga ada vektor truk, dan ini juga ada vektor mobil ya. Nah, mungkin teman-teman yang awam, bang ini gimana sih caranya gitu, apa dulu ya yang di tracing gitu kan, biasanya suka mikir gitu, apakah coloring dulu, apakah line art dulu, atau apa dulu gitu yang perlu dipahami. Nah, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya yang muncul gitu, jadi ya udah kita langsung saja ke intinya setelah yang satu ini. Ya teman-teman, di sini aku sudah punya satu buah gambar vektor ya, vektor kendaraan. Di sini ada vektor truk gitu ya, yang dimana aku hasil tracing dari gambar asli ya. Teman-teman bisa dilihat, coba aku geser dulu untuk before dan afternya ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, bahwasannya ini adalah gambar asli gitu ya, dan ini adalah gambar bentuk vektor. Nah, banyak kan yang minta untuk dibahas, bang tutorial dong gitu kan, tracing truk itu gimana gitu. Nah, sebelum ke teknisnya, di sini kita ya ngobrol-ngobrol aja gitu ya, bisa sambil nyantai dengerin, dan jangan terlalu diambil pusing lah. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah ya sudah pasti teman-teman sudah punya bahannya dulu. Yang pertama, teman-teman sudah punya bahannya dulu, entah vektor kendaraan truk, entah mobil sport ataupun motor dan lain sebagainya, itu harus punya bahannya dulu. Dan bahannya itu minimalnya ketika kita zoom seperti ini ya, itu masih bentuknya itu masih kelihatan teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika di zoom itu wah bentuknya itu kurang kelihatan, atau pixelnya itu terlalu pecah-pecah gitu ya. Jadi itu juga kurang nyaman ketika kita melakukan tracing vektor. Usahakan untuk bahannya itu sebisa mungkin ya minimalnya seginilah. Jadi ketika teman-teman zoom juga, detail-detailnya itu masih bisa kelihatan lah gitu ya minimalnya. Walaupun ya masih perlu diraba-raba gitu kan, diraba-raba supaya bentuknya itu lebih terlihat.
Nah, hal yang pertama itu, kemudian teman-teman tentukan juga ya stylenya dulu nih. Misalnya teman-teman mau stylenya itu lebih ke vektor simple. Nah, kalau aku ini pakai vektor simple. Jadi shadingnya itu tidak lebih dari 2 warna. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, shading itu apa?" gitu kan. Nah, jadi shading itu antara ini teman-teman ya, definisinya itu secara pribadi. Aku menyebutnya shading itu adalah gelap terang dari sebuah objeknya itu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwasannya kan di sini ada 2 kuning ya, ada kuning yang cerah, ada kuning yang tua gitu, atau kuning yang gelap. Nah, kuning yang cerah dan kuning yang gelap ini berarti itu namanya shading teman-teman ya, kayak gitu. Jadi bisa dilihat, tentukan, bisa bisa dibilang bahwasannya yang kedua itu tentukan stylenya dulu, mau yang simple atau mau yang rumit. Tentunya kalau yang rumit itu shadingnya itu udah pasti 3 atau 4 warna gitu. Jadi semakin banyak shading otomatis bentuknya pun akan semakin bagus. Tapi waktu pengerjaan pun sudah pasti akan lebih memakan banyak waktu. Oke, setelah sudah menyiapkan style ya, teman-teman juga hal dasar itu dulu yang bisa disiapkan di awal, yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman nih misalnya bahannya udah ada, kemudian udah menentukan style nih, tapi udah setengah jalan ternyata berubah, pengen stylenya itu pengen dibuat lebih detail ya, sehingga udah jadi nanti didetailkan lagi, itu ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau niatnya memang dibuat detail ya dari awal sih bisa mungkin dibuat detail seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke teknis ya, masuk ke teknisnya. Nah, kalau aku biasanya yang pertama itu adalah membuat line artnya dulu teman-teman ya. Jadi membuat line artnya dulu itu bisa diambil dari objek warna hitam dari si gambar tersebut. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya hampir setiap gambar kendaraan itu pasti ada warna line artnya teman-teman ya, atau warna hitamnya yang bisa ngebentuk satu buah bentuk tersebut. Nah, misalnya teman-teman bisa dilihat pada bagian kepalanya ini kan, atau ya kepala si truknya ini kan. Nah, teman-teman buat line artnya dulu yang pertama kali ya, warna hitam. Nah, sesuai dengan di sini. Jadi aku juga buat line artnya dulu ya kan. Nah, setelah line artnya sudah selesai, itu nanti teman-teman bisa melakukan yang namanya itu coloring gitu ya. Jadi namanya coloring itu pewarnaan. Nah, pewarnaan ini masuknya ke style tadi. Apakah pewarnaannya dibuat dengan shading jumlah yang banyak atau shadingnya dibuat sedikit, seperti itu. Nah, misalnya line art itu yang kayak gimana bang? Nah, line art itu yang seperti ini nih. Coba aku sedikit edit dulu ya. Untuk bagian ini aku ambil warna hitamnya aja. Aku coba edit dulu. Oke, coba aku edit dulu sedikit ya, sehingga muncul warna hitamnya aja. Oke, kita beri warna hitam. Nah, ini namanya line art teman-teman ya, kayak gitu. Jadi bagian yang ngebentuk dari satu buah objeknya itu atau satu buah kendaraannya itu, kayak gitu. Jadi dasarnya itu dari line artnya dulu. Nah, ketika line artnya sudah pas, kemudian kita lakukan coloring gitu ya. Jadi bisa dibuat pewarnaan seperti itu. Setelah itu step yang terakhir, teman-teman melakukan proses pendetailan dari setiap objeknya gitu. Setelah line art dasarnya udah ada, line art truknya udah ada, teman-teman lakukan pendetailan. Misalnya teman-teman tracing pada bagian si teksnya, kemudian teman-teman tracing pada bagian bentuk-bentuk yang lain, gambar stiker ataupun yang lain sebagainya, kayak gitu ya. Anggap saja ini teman-teman sudah paham untuk cara tracingnya, karena kan sebelumnya itu aku sudah banyak bahas dasar tracing, tool yang digunakan dalam tracing dan lain sebagainya, aku sudah bahas. Jadi sekarang aku lebih menyampaikan untuk teori atau teknisnya untuk proses pembuatan vektor kendaraan. Nanti mungkin di lain kesempatan ya, kalau ada waktu lagi aku akan buat
tutorial dari awal ya, dari tahap persiapan, kemudian dari tahap line art, kemudian dari tahap coloring, dan sampai finishing gitu, sehingga teman-teman bisa tahu prosesnya. Tapi nanti ya teman-teman harus pahami dulu dasar tracingnya, tool yang dipakai. Kalau sudah lancar dan lain sebagainya udah lancar gitu, nanti bisa mengikuti video-video selanjutnya. Jadi pesannya itu untuk teman-teman yang baru banget paham gitu ya, atau mau terjun di dunia tracing ataupun di industri tracing pertracingan gini ya. Jadi yang perlu dipahami itu toolnya dulu. Jadi teman-teman jangan langsung belum paham toolnya, belum paham dan lain sebagainya itu belum paham gitu, intinya belum paham, dari toolnya belum paham, langsung nyoba tracing yang rumit seperti ini, itu pasti aku jamin tidak akan bisa maksimal. Jadi teman-teman ya tracing yang sederhana-sederhana dulu, yang satu warna, dua warna. Ketika satu warna, dua warna atau bentuk-bentuk yang sederhananya sudah bisa, teman-teman bisa langsung coba ke vektor kendaraan kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan di diskusi kita kali ini ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang paham ataupun ingin didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku akan bahas di situ secara detail ya, teman-teman yang ajukan pertanyaannya. Oke, gitu dulu. Kurang lebihnya teman-teman ya, aku minta maaf gitu ya, karena aku juga masih belajar. Kalau misalkan penyampaiannya masih agak sedikit membingungkan ya, memang seperti itu adanya. Tapi yang penting teman-teman sabar untuk belajar, dan terima kasih sudah support. Sampai bertemu di video selanjutnya.